sembunyi itu dilihat sekilas oleh Umar, dan Umar penasaran, ada apa Abu Bakar kok nangis. Begitu ketemu dengan Abu Bakar, ditanya ada apa, kata Abu Bakar, zahirnya ayat ini menggembirakan kita, tapi pesan yang dibawa dalam ayat ini sangat menyedihkan. Umar masih belum nyambung, apa pesannya? Ya, kalau agama kita sudah sempurna, berarti petugas yang membawa agama kita ini kan juga sudah paripurna tugasnya. Oh iya, kata Umar. Nah, dia masih belum nyambung juga, Pak. Nah, kalau sudah paripurna berarti ya masa hidupnya di dunia ini mungkin sudah tidak lama lagi. Lalu saat itu Umar kaget, sampai sejauh itu cara pandangnya Abu Bakar terhadap suatu informasi, ya kan? Itu memang isyarat, tapi gak semua orang bisa lihat, Pak. Seorang Abu Bakar itu bisa melihat hal itu. Jadi dia adalah orang yang paling siap ketika Rasulullah meninggal nantinya. Dan Umar adalah orang yang paling tidak siap ketika mengetahui Nabi wafat. Sampai Umar tuh angkat pedangnya tinggi-tinggi ke atas sambil dia bilang, siapa yang bilang Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Muhammad ini tidak meninggal, dia cuma lagi ketemu Allah sebentar doang, kayak Nabi Musa lagi ketemu dengan Allah, nanti turun lagi bawa 10 perintah Tuhan. Gitu kata Umar. Apa jawaban Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilam talabtum ala aqabikum. Baru Umar saat itu kaget, saya sepertinya kayak belum pernah dengar ayat ini. Ya, padahal itu ayat dibaca terus gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu lebih tinggi memang levelnya daripada Umar. Oleh karena itu yang berhak menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Dan itu menjadi ijma' sahabat. Termasuk orang-orang Ansor yang tadinya mereka bilang, ini kan Madinah, putra daerah dong yang jadi pimpinan, masa yang jadi pimpinan orang Mekah gitu ya. Lalu Abu Bakar bilang, ya akhi, ini bukan pemerintahan kota Madinah, ini pemerintahan seluruh wilayah Islam. Wilayahnya bukan cuma Madinah, tapi seluruh dunia Islam, gitu kan. Nah, yang paling berhak adalah orang Quraisy, karena Quraisy itu di negeri Arab adalah yang paling tinggi derajat sukunya. Jadi sampai ada hadis Nabi bahwa al-a'immatu min Quraisy, yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah orang Quraisy. Kayak ada rasa kesukuan gitu ya, tapi itu disepakati hadisnya sahih dan diterima oleh semua orang. Maka ya hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali saja yang kemudian nanti menjadi khalifah pada akhirnya. Nah, jemaah sekalian, Abu Bakar ini bukan orang sembarangan. Dia bukan sekedar kepala pemerintahan, tetapi dia adalah mufti tertinggi. Di mana Umar kalau ada masalah nanyanya ke Abu Bakar, apalagi Utsman, apalagi Ali, apalagi semua sahabat. Selama masih ada Abu Bakar, semua diam, nggak ada yang berfatwa. Kenapa? Karena ada mufti yang paling agung, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang dapat rekomendasi langsung dari Rasulullah SAW. Kalau ada apa-apa tanyanya Abu Bakar, kalau masalah hukum tanya Abu Bakar, gitu. Nah, ketika Abu Bakar wafat, sayangnya Abu Bakar tidak lama, ya, beliau cuma 2 tahun, ya, tetapi fatwa-fatwa Abu Bakar itu luar biasa, seperti mengatakan bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat itu murtad dan halal darahnya. Itu Abu Bakar. Ya, dan di masa Abu Bakar, walaupun usulannya dari Umar, Al-Quran digundel menjadi 1 jilid saja, yang tadinya berserak-serakan di mana-mana, ya kan? Walaupun usulannya dari Umar, tapi yang punya ketetapan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak lagi hal-hal yang di dalam masa Abu Bakar itu ditetapkan di luar dari apa yang ditetapkan oleh Nabi sebelumnya. Nah, kalau kita bicara Umar, tentu saja Umar adalah orang nomor 2 setelah Abu Bakar. Nah, begitu Abu Bakar wafat, berarti Umar nomor 1. Tidak ada sahabat yang lebih mengerti Al-Quran dan mengerti sunnah kecuali Umar. Selama masih ada Umar, semua diam. Kenapa? Karena mereka mengakui keilmuan Umar. Dan kebetulan Umar jadi khalifati Rasulullah. Beliau itu menjadi pengganti dari penggantinya Rasulullah. Cuman para sahabat bilang, Umar, susah nih manggil ente, khalifati Rasulullah, panjang amat gitu loh. Gimana kalau kita sebut aja ente Amirul Mukminin, ya, pemimpin dari orang-orang mukmin. Dan akhirnya beliaulah yang pertama kali bergelar sebagai Amirul Mukminin. Nah, Umar bin Khattab itu masa pemerintahnya panjang, ya, dari tahun 13 Hijriah sampai tahun 23, dan banyak sekali hal-hal yang belum pernah ditetapkan di masa Rasulullah dan di masa Abu Bakar itu terjadinya di masa Umar, dan diakui sebagai bagian dari syariat Islam sampai hari ini. Contohnya apa?
masa Nabi cuma 3 kali doang Pak, cuma 3 malam di masa Nabi itu. Dan itu pun setelah 3 malam Nabi nggak pernah melakukannya lagi. Ya, wallahu alam kalau beliau sholat sendirian di rumah begitu ya, kita tidak menemukan dalil yang tepat tentang hal itu. Tapi bahwa sholat tarawih di masjid berjamaah dengan satu imam gitu ya, itu di masa Nabi cuma 3 kali. Malam keempat, kelima dan seterusnya sudah tidak ada lagi karena takut diwajibkan saat itu. Nah, semenjak itu tidak ada sholat tarawih Pak. Gitu. Makanya banyak orang yang kemudian stuck di situ Pak. Ya, pada suka nggak tarawih kecuali malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Gitu. Malam keempat, kelima lu pindah ke mall, pindah ke jalanan, pindah kemana gitu ya. Tarawihnya cuma 3 malam doang. Nah, kenapa? Sunnah Nabi. Iya sih memang sunnah Nabi. Ya Nabi itu tarawih cuma 3 kali. Jadi kalau ada orang tarawih cuma 3 malam doang Pak, memang sesuai dengan sunnah Nabi gitu ya. Sesuai dengan perilaku Nabi memang. Cuma alasannya di masa Nabi itu jelas, takut diwajibkan. Ketika orang-orang bertanya, ya Rasulullah 3 malam asik tuh kemarin, malam keempat kemana kok nggak ada gitu kan? Kata Nabi, fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut tarawih ini diwajibkan pada kalian. Jadi kita nggak usah show off lah, udah isya langsung pulang, ngumpet gitu. Itu di masa Nabi. Tetapi ketika Nabi wafat di zaman Abu Bakar juga belum ada tarawih. Nah di zaman Umar lah ada tarawih itu. Umar yang mencetuskan kembali gara-gara apa? Gara-gara melihat di malam Ramadan orang-orang datang ke masjid lalu sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri, baca Quran sendiri-sendiri, ada yang sholat dengan suara keras, ada yang tapi sendiri-sendiri. Kata Umar, apaan ini? Nggak bisa begini. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi itu berjamaah dengan satu imam. Nah, maka di zaman Khalifah Umar ditetapkan, ayo kita adakan lagi. Halangan untuk menjalankan salat tarawih sudah tidak ada, yaitu takut diwajibkan karena nggak mungkin Jibril turun. Kalau Jibril turun Pak, berarti Umar Nabi, ya kan? Nah, Jibril nggak mungkin turun, jadi tidak mungkin diwajibkan. Ayo kita hidupkan kembali sesuatu yang sudah lama nggak pernah kita kerjakan dengan kalimat ni'matu bid'ah hadhihi. Ya, bid'ah yang paling nikmat, nah yang paling bagus itu adalah ini. Jadi kalau ada orang bilang semua bid'ah sesat, kata Umar, enggak lah, gitu. Ini ada bid'ah yang paling indah, gitu, yaitu sholat tarawih berjamaah. Sejak itu, Pak, sampai hari ini 15 abad kemudian, kita ini melaksanakan bid'ah yang paling indah, yaitu sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di seluruh masjid di seluruh dunia. Itu tidak ada Pak di zaman Rasulullah. Karena cuma dikerjakan 3 kali dan setelah itu selesai. Nah, gitu. Pertanyaannya gini Pak, mau ikut Nabi apa mau ikut Umar? Mau ikut Nabi apa mau ikut Umar? Ini kalau orang nggak ngerti ilmu agama Pak, ya ikut Nabi. Berarti sholat tarawihnya 3 kali doang. Setelah itu nggak usah sholat tarawih lagi. Nah, yang sholat tarawih sampai akhir Ramadan Pak, itu Umar. Gitu. Pertanyaannya, kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah Umar? Yang salah Pak, pertanyaannya, gitu ya. Nah, yang salah itu pertanyaannya. Iya, berarti dia nggak ngerti sejarah, ya kan? Nggak ngerti sejarah. Di masa Nabi itu nggak dikerjakan karena takut diwajibkan, ya kan? Nah, tetapi setelah ketakutan diwajibkannya udah nggak ada, itu dikembalikan lagi kepada posisi semula. Posisi semula itu apa? Sholat tarawih itu sunnah, ya kan? Sesudah sholat isya di malam bulan Ramadan. Dan dikerjakan oleh Umar itu dengan pesan begini, perpanjanglah sholat tarawih kalian itu, kalau bisa sebulan sampai khatam. Nah dari situlah Pak kemudian kita mengenal ada 30 juz Al-Quran. Itu tujuannya Pak biar sehari 1 juz, one day 1 juz. Itu sebenarnya ada rujukannya ke Khalifah Umar, tapi untuk dibaca pada sholat. Dan tarawihnya zaman Umar kemudian sampai sekarang di Masjidin Nabawi Pak, itu masih berlangsung terus ya, 1 malam 1 juz dengan 20 rakaat. Nah 20 rakaat, makanya kalau kita baca mushaf yang diterbitkan dari Madinah Pak ya, itu halamannya ada 20 Pak. Itu untuk 1 rakaat 1 halaman, 1 rakaat 1 halaman. Dari zaman Umar sampai zaman kita sekarang ini di Masjidil Haram masih berlaku sholat tarawih ba'da isya di bulan Ramadan 1 malam 1 juz dengan 20 rakaat
gitu ya, sehingga begitu akhir Ramadan alhamdulillah sudah bisa khatam. Tapi kadang-kadang imamnya suka rada ngebut Pak, jadi baru malam 27 udah khatam dia, takut Ramadan cuma 27 hari mungkin gitu ya. Di zaman Umar banyak sekali masalah-masalah fiqhiyah, masalah syariah yang di zaman Rasulullah itu nggak pernah disebutkan, nggak pernah ada, tapi kemudian diijtihadkan oleh Umar. Dan itu kita akui sampai hari ini sebagai bagian dari syariat Islam, seperti penanggalan hijriah Pak ya. Nah, kita menyebut tahun ini tahun 1300 berapa sekarang? 1437 Hijriah. Nah, itu Umar yang menentukan gitu ya, di zaman Khalifah Umar. Baik jamaah sekalian, saya langsung 10 tahun kemudian ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga mujtahid mutlak ya, seorang pemimpin syariah Islam yang paling tinggi setelah Abu Bakar, setelah Umar. Jadi orang kalau masih ada Utsman semua diam, nggak ada yang berani berfatwa. Kenapa? Karena masih ada orang yang paling tinggi derajatnya dalam keilmuan. Dan Utsman ini luar biasa. Kalau orang kafir dan musuh-musuh Islam itu selalu ingin menghancurkan Islam lewat Utsman. Dikatakan Utsman itu nepotisme, dikatakan Utsman itu gila kekuasaan, haus kepada kekayaan dan sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan fitnah yang sampai hari ini umat Islam banyak yang kejebak dan kemakan dengan hal-hal seperti itu. Padahal kalau kita lihat Utsman bin Affan ya, kalau misalnya ada orang mengkafirkan Utsman berarti dia tidak boleh baca mushaf. Karena mushaf itu yang menentukan rasamnya adalah Utsman bin Affan. Teknik penulisan khat dalam bahasa Arab Al-Quran itu adalah yang menentukan Utsman bin Affan. Dan banyak lagi, ada ribuan fatwa Utsman bin Affan dalam masalah ilmu syariah. Dan terakhir adalah Madinatul Ilm, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau berkuasa selama 5 tahun dan fatwa-fatwa Ali bin Abi Thalib itu luas sekali, banyak sekali, karena beliau tentu saja sebagaimana pendahulunya bukan cuma sekedar pemimpin negara, tetapi lebih tepatnya adalah seorang alim besar. Dan yang menarik Pak, 4 orang ini adalah imam rawatib. Mereka itu bukan sekedar pemimpin negara, tapi imam rawatib. Jadi bisa ditemui kapan saja oleh rakyatnya, dan semua orang bisa sesudah sholat datang bertanya tentang ilmu agama. Yang menarik Pak, di zaman Ali bin Abi Thalib itu muncul berbagai macam aliran sesat. Ada Khawarij, ya, ada Murji'ah dan sebagainya. Hebatnya lagi, semua itu bisa dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, bukan ditangkap Pak. Diajak dialog pentolannya. Gitu. Jadi Ali datang ke Kufah, di masjid Kufah itu ada sekitar 50.000 orang itu ikut aliran sesat. Kayak kita zaman sekarang nih Pak. Dan pusatnya itu di Kufah, di masjid itu. Ali nginep di situ Pak selama 7 hari 7 malam di masjid itu. Ayo, yang pada mau bikin aliran sesat, ngobrol dulu sama saya di sini. Ente keluarin hujah, saya keluarin hujah. Ini bukan pakai golok Pak, bukan pakai parang, bukan kita usir, kita bakar, bukan. Tapi pentolannya siapa? Kalau berani maju di sini. Dialog Pak. Bukan keroconya, kalau keroco kan nggak ngerti apa-apa. Ente pentolan Pak keroco pinggir, gitu loh. Ente pentolan, saya pentolan, ayo duduk di sini. Debat sama Ali, ya. Ada yang cuma 1 menit 2 menit langsung plek gitu ya. Ada lagi, ayo siapa? Kalau emang mau bikin satu aliran sesat silahkan, tapi lawan dulu saya dalam argumentasi, dalam hujah, gitu kan. Dari 50.000 aliran sesat, orang yang ikut aliran sesat itu Pak, hampir seluruhnya itu taubat dan balik lagi. Karena dibongkar semua kesalahan dan kekeliruan logika berpikirnya mereka. Dan kembali ke pangkuan Islam gitu ya. Tinggal 1-2 aja yang masih iman hatinya udah nggak bisa dibenerin lagi Pak. Dan malu, melarikan diri, masuk ke gunung kemana-kemana, cari kelompok-kelompok lah yang bisa ngikut, tapi kecil-kecil gitu. Tapi yang besarnya itu sudah dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ilmunya Ali bin Abi Thalib, logikanya, kekuatan nalarnya itu luar biasa. Jadi lawan-lawan debatnya itu langsung diam, nggak bisa jawab. Nah, itu kehebatannya Ali bin Abi Thalib. Jadi jamaah sekalian, Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah itu adalah pemimpin mazhab. Ya Pak, pemimpin mazhab. Mazhab itu apa sih? Nah, ini Pak.
Mazhab itu adalah tempat orang bertanya dalam masalah agama. Memang sih siapa saja boleh menjawab, tapi kalau ada yang ilmunya lebih tinggi, lebih senior dan sebagainya, ya tentu saja semua diam. Kenapa? Ada yang lebih pinter gitu ya. Bapak nanya ke saya masalah penyakit, saya jawab sebaiknya sih begini, tiba-tiba ada dokter. Ada dokter Pak, dokter aja deh yang ngomong, saya ntar salah lagi gitu kan. Dokter ngomong, ternyata masalahnya jantung Pak. Lagi ngomong asik tiba-tiba, ada dokter jantung. Saya dokter umum Pak, saya mundur aja. Ini dokter jantung lah yang ngomong, dokter jantung. Dia lebih tinggi lagi kualitasnya. Nah jamaah sekalian, mazhab itu begitu. Mazhab itu adalah tempat untuk bertanya. Orang nggak ngerti agama, nanya hukumnya, nanya kepada A. Si A ini nggak ngerti banget gitu ya. Begitu dia lihat ada B yang lebih ngerti, dia bilang kita tanya aja sama B lah, dia lebih hebat gitu. Si B mungkin ilmunya lebih banyak, tapi dia ngeliat si C, saya lebih hebat lagi nih. Ente tanya aja lah. Itu Pak mentok-mentoknya kalau di zaman mereka, ya mentoknya ke Abu Bakar, di zaman Abu Bakar. Di zaman Umar, mentoknya di Umar gitu. Jadi kalau orang berdebat tentang satu masalah, oh menurut saya begini, terus udah tenang, Umar udah bikin fatwa, udah semua diem ikut kata Umar. Kenapa? Orang paling pinter di masa itu ya Umar gitu Pak. Jadi saya menyebut 4 khalifah itulah 4 pemimpin mazhab besar di zamannya. Ya, jadi mazhab itu apa? Mazhab itu tempat bertanya tentang ilmu agama kepada orang yang paling tinggi derajatnya dalam masalah yang paling kompeten. Gitu. Nah, di selesai masa Khalifah Umar, gitu ya. Berikutnya sahabat-sahabat yang lain. Ya. Nah, kata Rasulullah, jumlah sahabat ini banyak sekali. Ya, wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsirun wa la yajma'uhum kitabun hafiz. Jumlah umat Islam yang hidup bersama Rasulullah yaitu sahabat itu sangat banyak, tidak bisa dihimpun dalam satu kitab daftar nama mereka, saking banyaknya. Nah, tetapi kalau diperkirakan jumlahnya sahabat itu berapa, kata Al-Imam Suyuti, ya paling tidak jumlah sahabat Nabi itu ada 124.000 orang. 124.000 orang. Sahabat itu siapa sih? Orang yang ketemu langsung dengan Nabi dalam keadaan masih hidup, ya, bukan dalam keadaan sudah meninggal. Masih hidupnya dia ketemu dengan Rasulullah. Kalau kita ketemu Rasulullah, tapi beliaunya udah meninggal Pak. Kalau kita datang ke Madinah, ke kuburnya Nabi, ya kita ketemu dengan Nabi. Cuman Nabinya udah meninggal. Nabinya masih hidup, kitanya juga masih hidup Pak. Dan ketika ketemu, agamanya sudah Islam. Karena ada juga orang yang ketemu Nabi, waktu itu dia masih kafir ketemu Nabi. Nah, begitu Nabi wafat, dia masuk Islam. Itu nggak dibilang sahabat. Yang dibilang sahabat adalah orang yang Muslim ketemu dengan Nabi walaupun cuma sekali. Nah, dengan rumus itu kata Asyuti jumlahnya ada 124.000, sedangkan kata Ar-Razi 114.000. Ya wajar lah Pak, sensusnya tuh nggak terlalu nggak sepakat banget ya, kurang lebihnya itu lah Pak. Nah, tetapi jemaah sekalian, yang lebih penting lagi adalah kata Ibnu Qayyim bahwa para sahabat itu, ya kan jumlahnya berapa? 124.000 Pak. Itu tidak semuanya ahli fikih, tidak semuanya ahli syariah. Ya, kalau di zaman Khulafaur Rasyidin ya ahli syariah ya khalifahnya itu. Dan semua orang bertanyanya kepada beliau, pada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu kan. Nah, sepeninggal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemana bertanyanya? Kepada sahabat yang lain yang dulunya junior, setelah itu mereka jadi senior. Nah, kata Ibnu Qayyim, jumlah para sahabat yang bisa menjadi rujukan dalam masalah agama itu pun nggak banyak. Dari 124.000 hanya sekitar 130 orang saja. Ya, misalnya yang paling banyak tadi kan Umar, Ali, ya, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit. Itu ulama di kalangan sahabat. Di mana semua sahabat yang lain kalau bertanya tentang agama ya kepada mereka. Ini mungkin pertanyaan gini, kenapa nggak pakai Quran dan hadis aja ya? Ya Quran ya ada, hadis ya ada, tapi itu kan tuh sumber. Bagaimana menarik kesimpulan hukumnya itu harus ada ahli agamanya, harus ada mujtahidnya, harus ada muftinya. Dan 124.000 orang sahabat itu bertanyanya kepada sosok-sosok para sahabat yang disebut dengan ulama ini. Nah, dibagi oleh Ibnu Qayyim menjadi 3 macam, ya, yaitu yang paling banyak fatwanya
Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit. Kalau yang menengah, maksudnya jumlah fatwanya banyak tapi nggak sebanyak yang di atas. Itu ada Abu Bakar, ada Utsman, Ummu Salamah istri Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, Muaz bin Jabal, Abu Musa Al-Asy'ari, Jabir bin Abdullah, Ibnu Amr bin As, ya, kemudian Abdullah bin Zubair. Dan yang sedikit maksudnya mereka ulama juga, cuman fatwanya nggak begitu banyak. Ya, di antara 3 kelompok dia termasuk yang paling sedikit. Abu Darda, Abu Ubaidah, kemudian An-Nu'man bin Bashir, kemudian Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu yang jadi imam tarawih di masa Umar. Ya. Abu Talha, Abu Dzar Al-Ghifari, Sofiyah, Hafsah, Ummu Habibah. Itu istri-istri Nabi. Jadi jamaah sekalian, mazhab itu adalah tempat bertanya. Dan kalau di masa sahabat, tempat bertanyanya kepada mereka ini. Inilah mazhab-mazhab yang ada di zaman para khulafaur rasyidin dan masa-masa sahabat sesudahnya. Nah, ketika para sahabat ini mulai jadi yang lebih senior, Pak, ya, sesuai dengan seiring dengan waktu, maka di zaman Khalifah Umar itu terjadi penyebaran dakwah. Ya, Islam masuk ke Persia, ke Mesir, ke Yaman, ke Palestina dan sebagainya. Maka pusat-pusat pemerintahan yang ada tadi itu kemudian juga menjadi pusat-pusat penyebaran ilmu agama. Dan para sahabat menyebar ke 7 negeri yang berbeda. Ya, di Madinah itu Ibnu Umar, anaknya Umar itu namanya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sepeninggal Umar dan seterusnya itu, maka yang menjadi ulama besar di Madinah itu adalah Ibnu Umar. Di Makkah yang menjadi ulama besar adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian Kufah, itu yang menjadi ulama besarnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau sempat memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Ya, jadi Kufah itu Ali membawa kurang lebih 1.500 orang sahabat dibawa ke Kufah untuk mengajarkan orang-orang Kufah itu ilmu agama. Kufah itu jaraknya sama Baghdad dekat. Jadi boleh dibilang Baghdad, Kufah dan sekelilingnya itu kayak Jakarta, Depok gitu ya, Tangsel gitu ya, dekat-dekatan begitu. Nah, itu menjadi pusat ilmu agama. Nah, sehingga nanti ulama dari Kufah itu jumlahnya sampai 4.000 orang dari Kufah, dilahirkan oleh Ali bin Abi Thalib bin Mas'ud yang dari kalangan sahabatnya. Kemudian Basrah ini juga jaraknya lumayan, sekitar 400 kilo dari Baghdad atau Kufah itu ada Anas bin Malik dan Abu Musa Al-Asy'ari, Basrah. Kemudian Syam itu berarti Damaskus yang sekarang jadi ibu kota Syria. Nah, itu banyak para sahabat, Muaz bin Jabal, Ubadah bin Samit, Abu Darda gitu ya. Mesir, nah itu ada Amr bin As dan anaknya Ibnu Amr. Dan Yaman di zaman Nabi sudah dikirim ulama ke sana dari kalangan sahabat, yaitu Muaz bin Jabal, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian Anas bin Malik. Jadi 7 negeri itu gudangnya ilmu, gudangnya ulama, karena para sahabat itu tinggal di berbagai negara itu, melahirkan beribu-ribu ulama berikutnya, sehingga begitu generasi sahabat habis, muncullah generasi yang berikutnya, yaitu generasi tabi'in yang menjadi ahli waris dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini Pak petanya. Jadi yang tengah itu Pak, Mekah Madinah ya. Mekah Madinah, kemudian paling pojok kiri sini Mesir. Ini saya boleh kasih lihat. Ini Mesir, Madinah, Mekah, Yaman, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam. Nanti di sana ada Naisabur. Nah, ini pusat-pusat pengajaran agama Islam di zaman sahabat Nabi, di zaman sahabat sampai ke zaman tabi'in, atba'ut tabi'in. Jadi orang kalau mau belajar agama Islam tidak harus ke Madinah atau Mekah saja, karena para sahabat itu justru menyebar ke seluruh ibu kota pemerintahan Islam. Jadi di sini nanti di Mesir ada istana gubernurnya Amr bin As, lalu ada lapangan di depannya, lalu di samping istana itu ada perguruan tinggi tempat pengajaran, dan sampingnya ada masjid. Jadi masjid, lapangan, istana. Itu di polanya itu di semua negeri. Nah, masing-masing negara itu kita juga sebut sebagai mazhab. Ya.
Kenapa? Karena di masing-masing negeri itu ada ulama besar dari kalangan sahabat. Nah, nanti ada mazhabnya Ibnu Umar, oh berarti mazhabnya orang Madinah. Mazhabnya ada mazhab Ibnu Abbas, oh berarti mazhabnya Mekah, gitu ya. Oh Kufah, oh berarti nanti sana ada Ibnu Mas'ud. Basrah, nanti ada, itu masing-masing mazhab-mazhab itu. Jadi kalau dulu mazhab itu kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Madinah saja, tapi ketika di zaman berikutnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, masing-masing itu adalah mazhab-mazhab. Mazhab ini bukan partai, Pak. Ya, mazhab itu adalah tempat penyebaran ilmu agama, tempat kaderisasi umat Islam. Gitu. Baik, di masa tabi'in, ulama tabi'in itu banyak, Pak. Ya, ada di Madinah saja ada 7 ulama besar, hasil garapannya dari Abdullah bin Umar. Ya, ini adalah para ulama di kalangan tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, sampai yang paling bawah Nafi' Maula Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu ulama besar di Madinah, dia punya budak pelayan gitu ya, yang tiap hari ikut hadir di majelisnya sampai lama-lama dialah yang gantikan tuannya menjadi ulama di Madinah. Nafi' itu seorang budak ya. Kemudian saya percepat, di Mekah itu ada Mujahid, ada Atha, ada Tawus. Ini para tabi'in ya Pak ya. Jadi kalau kita sering ngomong sahabat dan tabi'in gitu. Nah tabi'in itu ini Pak. Dan tabi'in yang kita maksud adalah tabi'in dalam arti mereka mewarisi ilmu agama ya. Jadi orang bertanya tentang ilmu agama ya di zaman tabi'in ya kepada tabi'in. Mazhabnya para tabi'in begitu. Di Kufah ada Ibrahim An-Nakhai, ada Masruq, ada Al-Qamah, ada Asy-Sya'bi. Kemudian di Basrah Pak, kita mengenal tokoh namanya Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri itu ulama besar yang hidupnya sejak awal-awal masa sahabat sebenarnya. Ada Ibnu Sirin ya, di Syam ada Umar bin Abdul Aziz, ada Al-Auza'i, ada Al-Khawlani ya. Kemudian masuklah kita ke masa keemasan. Masa keemasan itu maksudnya apa? Di setiap kota itu kemudian bukan cuma ada satu tempat pengajaran agama Islam, tapi nambah dan nambah. Karena muridnya banyak dan setiap muridnya kemudian menjadi guru lagi. Sehingga Islam itu betul-betul dirasakan oleh semua lapisan penduduk. Gitu. Di mana di dalam satu kota, misalnya dalam Baghdad tadi itu Pak ya. Di Baghdad itu bisa ada 5-6 mazhab yang berbeda, 5-6 perguruan agama yang berbeda. Nah, saya bisa kasih contoh misalnya, yang pertama kali bikin mazhab di Basrah, Hasan Al-Basri. Beliau lahir tahun 21 Hijriah. 21 Hijriah itu berarti di masa Khalifah Umar. Cuman Hasan Basri tinggalnya tidak di Madinah, dia tinggal di Basrah. Dan ada satu mazhab besar di Basrah yang didirikan oleh Hasan Al-Basri. Ya, cuman masalahnya hari ini mazhab itu sudah nggak ada, ya sudah punah gitu. Kemudian di Kufah itu ada Imam Abu Hanifah. Beliau lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Ini di Kufah. Sampai hari ini mazhab Abu Hanifah masih ada. Ya, kita kalau ke India, Pakistan, Cina, Turki, gitu ya, itu rakyatnya bermazhab Hanafi. Dan khilafah Islamiyah terakhir kita, yaitu khilafah Turki Utsmani, itu secara resmi mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Nah, jadi kalau saya kasih warna kuning ini mazhab yang survive. Kalau warnanya putih, mazhab yang sudah tenggelam, sudah punah. Ada mazhab Al-Auza'i ya, di negeri Syam, sekarang sudah punah. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri ya, di Kufah juga ya, sama dengan Abu Hanifah. Di dalam satu kota Kufah itu ada mazhab satu lagi, Sufyan Ats-Tsauri. Ada mazhab yang didirikan oleh Al-Lais bin Sa'ad, itu di Mesir ya, di Mesir, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, kemudian di Madinah itu ada Malik bin Anas, dan mazhab Maliki ini sampai hari ini masih eksis, yaitu khususnya di negeri-negeri Afrika Utara, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, ya, terus nyebrang ke semenanjung Iberia, Spanyol. Khilafah Spanyol, yaitu khilafah Bani Umayyah yang kedua, 800 tahun itu Pak. Itu khilafah yang mazhabnya adalah mazhab Maliki. Gitu. Cuman khilafahnya juga udah bubar, mazhabnya juga udah bubar. Di Spanyol sekarang orang Kristen katanya.
Sisa-sisa peradabannya masih ada, Istana Alhambra. Cuman kalau kita ke sana ada masjid Baitur Rahman di Istana Alhambra. Itu kalau kita ke sana mau sholat nggak boleh Pak, oleh pemerintahan sana, karena dianggap ini museum, jadi nggak boleh sholat di museum. Padahal itu masjid. Kemudian ada mazhab Sufyan bin Uyainah, ini adanya di Mekah ya. Kemudian ada mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu ada 2 kali pendirian mazhab Syafi'i. Pertama di Baghdad, mazhab Syafi'i lama atau qadim, dan kemudian di Mesir mazhab Syafi'i baru. Nah, kalau sekarang Pak, mazhab Syafi'i tersebarnya Asia Tenggara. Kita nih Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, ya kan? Ini rata-rata bermazhab Syafi'i. Dan juga Mesir tentunya. Mesir itu pemerintahnya bermazhab Hanafi, tapi rakyatnya rata-rata bermazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi mazhab Ishaq bin Rahawayh, ya. Kemudian ada mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah, yang menarik, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah muridnya Al-Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad. Nah, tetapi setelah Imam Syafi'i gurunya pindah ke Mesir, maka si murid ini kemudian meneruskan apa yang diajarkan oleh gurunya sampai beliau menjadi imam mazhab sendiri, dan orang-orang malah menyebutnya mazhab itu adalah mazhabnya dia, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Bapaknya namanya Hanbal, kemudian disebut dengan Hambali ya. Kemudian ada lagi mazhab Abu Thawr, ada lagi mazhab Daud Al-Zahiri, pernah berjaya di Baghdad tapi kemudian buyar ya. Dan terakhir ada mazhab Ibnu Jarir At-Tabari di Baghdad juga. Coba Bapak perhatikan, Baghdad itu ada 4 ya. Ada Syafi'i Baghdad, ya, Ahmad bin Hanbal Baghdad, Abu Thawr, Daud Zahiri, dan Ibnu Jarir At-Tabari itu di Baghdad juga. Memang Baghdad itu pusat gitu. Tapi hari ini Baghdad bermazhab Hambali, rata-rata orang Irak itu bermazhab Hambali. Nah, jamaah sekalian, pertanyaannya sederhana. Siapa yang menetapkan mazhab itu cuma 4? Bapak bisa jawab sekarang. Ya. Yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena tadinya mazhab itu banyak. Siapapun orang yang kalau punya ilmu lalu punya murid banyak, ya itu namanya mazhab. Cuma kalau kemudian muridnya tidak meneruskan apa-apa yang diajarkan oleh gurunya, perguruan itu kemudian buyar, hilang, ditelan oleh zaman. Seperti dulu kita di Indonesia punya banyak kerajaan, ya kan? Ada kerajaan Majapahit, ada Singosari. Saya kemarin datang ke Malang, Pak, satu daerah itu cuman kabupaten atau kecamatan namanya Singosari. Saya tanya sama orang di situ, ternyata ini dulu Pak, kerajaan Singosari itu ya di sini ini. Dulu kerajaan, sekarang kecamatan, gitu. Jadi kecil Pak, gitu ya. Tapi masih mending Pak, masih ada. Majapahit mana? Udah nggak ada lagi ya kan. Kerajaan-kerajaan Madangkara malah nggak ada, cuma adanya di radio itu ya. Nah, jadi sebenarnya mazhab itu bukan partai, bukan organisasi, bukan institusi. Mazhab itu adalah tempat orang belajar ilmu agama, di mana di situ ada ulama yang diakui keilmuannya karena dia juga belajar kepada guru-gurunya. Itu Pak, Abu Hanifah itu sebelum dia jadi guru besar, tadinya dia seorang ahli filsafat. Jadi sering berdebat sama kalangan Syiah, Murji'ah, Khawarij dan sebagainya, ngeributin masalah teologi. Sampai suatu hari tiba-tiba ada seorang perempuan tanya, Abu Hanifah, saya mau nanya masalah yang sederhana, bukan masalah yang berat-berat. Gini, kalau ada suami menceraikan istrinya dalam jangka waktu sebulan, kamu saya cerai untuk waktu sebulan, itu hukumnya gimana? Abu Hanifah nggak bisa jawab. Gitu. Kalau menceraikan, cerai gitu aja selesai. Tapi saya ceraikan kamu untuk waktu sebulan. Jadi kayak orang cuti gitu ya, cuti sebulan jadi istri, gitu kan? Nggak bisa jawab dia, bingung. Waduh, ini pertanyaan susah dijawab. Dan dia nggak mungkin kan jawab sekenanya, karena juga dia bukan ahlinya kan. Kalau dia jawab sekenanya, salah, habislah dia dibully orang sedunia kan begitu. Maka dia harus punya hujah. Kemana saya nanya? Kebetulan di Kufah ada ulama besar ya, Hammad. Nah, Hammad ini kemudian didatangi oleh Abu Hanifah. Tumben ente datang kemari. Iya Ustaz, mau ngaji fikih gitu. Biasanya ente berantem mulu sama kelompok Syiah apa segala macam. Udah bosan, ini ada pertanyaan saya nggak bisa jawab. Apa? Itu kalau orang perempuan dicerai sama suaminya cuma dalam jangka sebulan tuh hukumnya gimana? Itu gampang. Udah sini saya cari tetep ya. Semenit 2 menit tuh gitu jawabannya. Iya.
antum hebat banget ya ilmunya ya. Alah, udah tenang, ente kan kebanyakan ngurusin yang begitu-begituan. Sini ngaji yang benar. Sejak itu Abu Hanifah belajar fikih, Pak. Kenapa? Itu yang lebih banyak dibutuhkan masyarakat, bukan ngeributin, wah itu akidah sesat, bukan itu. Tapi ini sentuhan kulit suami istri batal apa enggak? Kalau memang batal, dalilnya apa? Kalau memang tidak batal, dalilnya apa? Itu yang penting kan sebenarnya. Nah, sejak itulah Abu Hanifah kemudian mengaji ilmu syariah, bukan hanya kepada Hamad saja. Itu kalau dikumpul-kumpulkan, dia tuh ngaji kepada 4.000 orang ahli fikih. 4.000 Pak, gurunya. Kalau tanya ente belajar fikih sama siapa? Sama fulan. Daftar satu buku Pak, dia tulis itu daftar guru saya. Nah gitu. Jadi ketika dia ngajar lagi, orang juga udah tahu, oh ini memang ulama. Kenapa? Gurunya aja 4.000, gitu kan? Kita nggak usah ngaji ke 4.000 orang, ngaji ke dia satu ini aja udah mewakili 4.000 orang itu. Nah itu para pemimpin mazhab itu adalah murid-murid terbaik yang gurunya banyak banget, dan ketika dia menyampaikan ada pertanggungjawaban ilmiahnya, nggak ngarang, nggak pakai otak doang begitu, enggak ya. Nah ini yang kita harus luruskan juga. Banyak orang menganggap mazhab-mazhab itu apa sih, itu kan pikiran manusia. Bukan, itu muridnya dari para guru besar, dan guru besar itu muridnya dari para sahabat, dan sahabat itu muridnya Rasulullah. Jadi itu ada apa namanya, ada silsilahnya. Ketika ngejawab tuh nggak asal bunyi, nggak asal keluarin fatwa. Begitu jamaah sekalian. Cukup jamaah, kita akan teruskan dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau malah udah nggak punya pertanyaan. Ya silakan Pak. Mungkin cara mengambil kesimpulan yang terlalu sederhana. Sering dengar orang tidak mau mengambil salah satu mazhab karena saya mengambil langsung dari hadis, karena di hadis sudah ada. Kenapa harus saya dan itu juga pendapat? Kan hadis langsung dari Rasulullah. Mungkin itu kayaknya terlalu sederhana buat. Baik. Jadi gini Pak, memang kita tuh wajib mengambil langsung dari Quran dan Sunnah. Itu wajib Pak, siapa saja. Cuman permasalahannya begini, ketika membaca ayat Quran atau membaca hadis Nabi, ya, nggak semua orang bisa menarik kesimpulan hukumnya dengan benar. Dia bisa menarik kesimpulan hukum, tapi belum tentu benar. Ya, belum tentu benar. Kenapa kok belum tentu benar? Gini Pak. Misalnya ada masalah nasakh dan mansukh. Wah ini kalau nggak tahu ilmunya kacau nih Pak. Karena di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang sudah dihapus hukumnya. Dihapus Pak hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi sudah dihapus. Ya. Nah ini Pak, kalau orang nggak ngerti ilmu agama, nggak ngerti pelajaran nasakh dan mansukh, dia berfatwa seenaknya aja. Itu kan ada ayatnya. Ya, contohnya Pak. Ayat yang mewajibkan kita kalau mau meninggal bikin wasiat. Nanti kalau saya meninggal, anak saya yang pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, ketiga sekian. Itu ayatnya kutiba alaikum, wajib atas kalian. Idza hadara ahadukumul maut, kalau kematian sudah datang pada kalian, in taraka khairan, kalau dia punya harta benda, al wasiyah, wajib bikin wasiat. Tapi jemaah sekalian, ayat itu dihapus oleh ayat yang turun kemudian, yaitu surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah sekarang yang berwasiat, wasiat kamu buang. Wasiat Allah saja. Kalau kamu meninggal, anak lakimu ngambil 2 bagian dari bagiannya anak perempuan. Jamaah sekalian, Quran itu memang turun dari Allah, tapi Allah menurunkannya sepotong demi sepotong, seayat demi seayat. Yang turun duluan berlaku, tapi begitu ada yang turun kemudian, yang tadi itu nggak berlaku. Nah sayangnya Pak, mushaf yang kita punya itu nggak ada penjelasannya kayak gitu Pak, nggak ada footnote-nya begitu, nggak ada. Terus taunya dari mana? Ngaji, gitu loh. Makanya itulah bedanya 124.000 sahabat yang rata-rata hafal Quran dengan yang 130 orang. Yang 130 itu ngaji sama Nabi, tahu persis ayatnya turunnya bagaimana, maksudnya apa, masih berlaku apa enggak. Yang 124.000 nggak tahu apa-apa. Makanya
walaupun mereka hidup di zaman Nabi, mereka tahu turunnya Quran, langsung ketemu sama Nabi. Tapi begitu Nabi sudah wafat, mereka tetap bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Tidak ada sahabat yang kemudian, Umar minggir, lu ngerti apa sih Umar? Abu Bakar minggir, gua yang paling pinter, baca aja langsung ayat Quran dan hadis. Enggak ada Pak yang kayak gitu, enggak ada gitu loh. Hanya orang zaman sekarang aja yang keblinger, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak ngerti ilmu nasakh wal mansukh, dia nggak tahu usul fikih, dia nggak tahu maqasidus syariah, dia nggak ngerti ilmu badi, ilmu bayan dan sebagainya. Tiba-tiba dia baca Quran terjemahan langsung mengatakan saya adalah ulama tertinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari saya. Semua orang harus ikut saya. Itu kan kelihatan bodohnya gitu, ya kan? Cuma dengan slogan kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Ya kembali sih kembali Pak, tapi kembalinya itu harus dengan ilmu, bukan asal baca teks terjemahan Quran yang mana terjemahannya itu malah kebanyakan salah. Ya, Majelis Mujahidin itu menerbitkan sebuah buku judulnya Berbagai Macam Kesalahan Terjemahan versi Departemen Agama. Dan ketika saya baca, ya salah sih menurut saya gitu ya. Setidak-tidaknya nggak bisa cuma dengan diterjemah, Pak. Harus dijelaskan maksudnya. Seperti ketika Allah berfirman tentang wanita ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu ayatnya Pak, kalau pakai teks terjemahan Depak ya. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak perempuanmu dan wanita-wanita mukmin, hendaklah mereka memakai jilbab. Hendaklah. Itu terjemahan bahasa Indonesianya di Departemen Agama begitu Pak. Itu kalau pakai rasa bahasa, kalau kata-kata hendaklah itu perintah atau himbauan? Himbauan gitu. Orang kagak ngerti agama, baca teks terjemahan Departemen Agama, sesat kan Pak? Karena yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, itu kalau orang ngerti sedikit bahasa Arab, itu bunyinya bukan hendaklah, wajiblah atas mereka. Begitu ya. Nah hari ini kok tiba-tiba ada orang nggak ngerti ilmu syariah dan sebagainya, tiba-tiba dia pakai Quran, pakai hadis semaunya, seenaknya, sesat lah gitu. Orang sahabat aja mereka hafal Quran Pak, ketemu Nabi, tapi giliran hukumnya kayak gimana? Nyari Umar dulu, Umar mana Umar? Gitu kan? Ada apa? Mau nanya. Gitu. Apa jawaban Umar? Emang lu nggak bisa baca Quran, nggak baca bahasa hadis? Umar nggak jawab gitu, ya kan? Semua orang bisa baca Quran, semua orang bisa baca hadis, tapi menarik kesimpulan hukumnya gimana? Itu harus orang yang punya kompetensi dalam bidang itu. Saya kasih perbandingan yang gampang deh Pak. Gini, kita sakit, periksa ke dokter, kata dokter, Pak, Bapak ronsen deh. Oke, ronsen. Hasil ronsennya itu Pak, kita pegang Pak, ya. Kan dia berupa film tuh ya. Kita giniin di bawah lampu. Apaan sih penyakitnya? Bolak-balik gitu Pak. Ya, ini kita pegang Pak, kita baca. Cuma kita nggak paham, gitu. Yang bisa paham tuh dokter. Oh, ini Bapak sakitnya ini dijelasin lagi sama dokter. Udah ada ronsennya, hasilnya. Tes lab, ya kan? Kita baca. Nah, gitu. Ini kalau kita yang awam Pak, baca tuh nggak nyambung maksudnya apa? Istri saya kalau lagi hamil itu lagi 7 bulan Pak, diperiksa pakai USG, ya kan, ultrasonografi itu kan ada layarnya Pak, digini-gini nama dokter, tuh Pak, tuh itu palanya tuh, kakinya mana kakinya? Nah ini kakinya gitu. Saya harus nanya dulu sama dokternya, saya nggak bisa tuh, itu pala kan ya, bukan Pak, itu tulang, lain gitu ya. Nah jadi harus ada guidance gitu, orang yang expert di bidangnya. Quran dan Sunnah itu kalau nggak ada guide-nya itu ya percuma. Makanya Quran nggak turun begitu aja. Kalau mau Pak, Allah turunkan aja suara dari langit berupa suara surround gitu ya kepada orang di Mekah, di Madinah. Allah langsung yang bacain gitu ya, tanpa Nabi Muhammad. Ternyata enggak Pak, dibawa Nabi Muhammad. Apa tugasnya Nabi Muhammad? Jelasin ayat itu. Nah kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, ya tadi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau mereka sudah nggak ada, ya ada para tabiin, ya pada ulama mazhab. Itu yang tugasnya menjelaskan. Maksudnya tuh begini. Karena ayat Quran itu terbatas hanya 6.000 ayat, tapi penjelasannya bisa berjuta-juta halaman. Penjelasan apa maunya Allah dibalik dari setiap ayat itu. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Ya, silakan Pak.
Ya sebenarnya begini Pak, mazhab itu ya di zamannya empat mazhab itu ya, itu kenapa dibilang mazhab ini masa ke masa? Karena di masa itulah kemudian akhirnya dibakukan Pak, dikodifikasi, ditulis menjadi kitab, menjadi buku. Dan kemudian buku ini Pak disempurnakan, dibikin lagi, misalnya katakanlah Imam Syafi'i ngajar kepada muridnya namanya Muzani ya. Imam Syafi'i punya kitab namanya Al-Um, tapi muridnya kemudian meringkas Al-Um ini dengan baik sehingga menjadi bab-bab yang lebih mudah untuk bisa difahami. Nah, kitab ringkasannya Al-Muzani itu kemudian oleh generasi berikutnya, muridnya itu dikasih penjelasan dari yang tadi 1 jilid menjadi 27 jilid gitu. Nah, penjelasan ini oleh generasi berikutnya dijelaskan lagi, dan semua itu proses pengajian, ngaji gitu. Sehingga ilmu itu terjaga di dalam lembar-lembar kitabnya gitu, dan murid yang pintar nanti bisa mengajar lagi, dan ajaran tambahannya itu, penjelasan tambahannya itu bisa menjadi buku lagi, dan begitu sampai sekarang. Nah, makanya Pak, untuk menjaga kemurnian ilmu itu, budaya yang berkembang di dunia Islam, ngaji itu pakai kitab, bukan nguping kayak gini Pak. Gitu. Ngaji itu pakai kitab. Nah, makanya kalau membaca CV-nya para ulama gitu, itu saya mengaji kitab ini dengan ulama anu, saya mengaji kitab itu dengan ulama anu, saya ngaji kitab itu yang disebut dengan ijazah. Ijazah itu jadi gini, antum ngaji sama saya dengan satu kitab dan sudah tamat gitu ya, artinya sudah selesai baca kitab itu, kemudian saya mengijazahkan buku itu buat antum buat ngajar lagi. Mengijazahkan, ijazah itu dari kata boleh, jadi membolehkan, atau bahasa kitanya merekomendasikan, direkomendasikan oleh gurunya untuk mengajar lagi dengan kitab itu kepada murid berikutnya. Nah, jadi dengan sistem ta'amul dan adat, guru ngajarin murid, kemudian muridnya sampai pintar, lalu guru bilang kamu sudah saya rekomendasi untuk ngajar lagi ke bawah dengan kitab ini gitu ya. Itu terjaga Pak keasliannya terus gitu. Nah, saya ini ketika saya belajar ilmu syariah di Fakultas Syariah ya, jurusan perbandingan mazhab, saya ngajinya bukan pakai PowerPoint begini, tapi pakai kitab gitu. Ada kitabnya. Saya belajar fikih, kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd Al-Hafidh. Saya belajar Quran, tafsir, itu kitabnya adalah kitab Fathul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Kemudian saya belajar usul fikih Rawdatun Nadhir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi kita tuh pakai kitab Pak belajarnya. Nah, sehingga ilmunya nggak lari. Beda dengan kita sekarang ini ngaji nguping gitu ya. Ilmunya hilang gitu. Nggak ada kitabnya. Nah, para ulama itu untuk menjaga keaslian ilmu yang mereka dapat itu ditulis. Nah, awal mula masa penulisannya itu di masa mereka ini. Ya, Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu semua mewariskan kepada kita kitab-kitab yang dari generasi ke generasi kitabnya itu disempurnakan, ditambah, diringkas. Makanya kalau kita di pesantren Pak, ngajinya itu ngaji kitab. Gitu. Katakanlah belajar fikih itu kita belajar kitab kuning yang judulnya Fathul Qarib yang sekarang lagi dilombakan, lomba baca kitab kuning gitu ya. Kenapa ada lomba kayak gitu Pak? Karena orang ngaji pakai kitab itu udah hampir nggak ada Pak di Jakarta ini. Tapi kalau di pesantren sama gurunya itu pakai kitab, memang terjaga keasliannya karena ada kitabnya. Nah, kita yang nggak punya kitab gitu, kita browsing Pak modalnya, ya browsing, googling, searching gitu ya. Ya itu sih kitab juga, cuma ngacak kitabnya, comot sana, comot sini, comot sana, comot sini, nggak ketahuan ini rujukannya siapa. Dan yang nyampein juga bukan ahlinya. Padahal kalau dalam sistem pengajaran ilmu-ilmu keislaman Pak, tidak boleh ada orang mengajarkan satu kitab kalau dia belum selesai baca kitab itu oleh gurunya, dikasih rekomendasi dulu, baru dia boleh ngajar dengan kitab itu. Kira-kira begitu Pak. Baik, ada lagi Pak tadi? Oh ya, silakan. Kalau kan banyak mazhabnya ada ya, kalau di Asia itu bilang mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kita di Asia salah satu kegiatan biasanya pakai mazhab lain. Dan saya pernah dengar pengajian seperti membayar zakat fitrah. Boleh ada mazhab bilang boleh diganti dengan uang. Tapi mazhab lain bilang harus pakai beras.
contohnya pun ada berbeda. Nah, boleh pada orang Asia kita untuk suatu kasus kita pakai mazhab yang lain yang bukan menunjukkan Jadi gini Pak, sebenarnya aslinya Pak, kalau di masa lalu, bukan di zaman sekarang ya, di masa lalu orang itu tidak ada yang belajar agama tidak pakai mazhab, semuanya pakai mazhab. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga teman baiknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu Pak, mereka tuh ngajinya di mana? Belajar agamanya di mana? Di Masjidil Haram, di Mekah, ya kan? Orang Asia Tenggara, orang Indonesia, tapi belajarnya di Mekah. Nah, sampai di Mekah, itu mazhabnya ikut mazhabnya orang Asia Tenggara sini, atau ikut mazhabnya yang ada di Mekah? Ternyata Pak, di Mekah itu memang pusat pengajaran agama Islam dari seluruh dunia. Kalau ada orang datang dari Asia Tenggara, itu diarahin, ente ngajinya di sebelah sini. Ini orang Asia Tenggara semua nih. Gurunya ya orang Asia Tenggara juga. Gurunya itu Syekh Yasin Al-Fadani. Gurunya itu Syekh Al-Minangkabawi, gitu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang Indonesia juga Pak aslinya, tapi ulama mungkin di Mekah. Nanti kalau ada orang Indonesia datang ke Mekah, sini. Kebudayaan kita sama, bahasa kita sama, adat kita sama, mazhab kita sama. Biar nanti ente kalau pulang ke negeri Indonesia jangan ngacak-ngacak yang udah jadi, gitu loh. Ya kan Pak? Begitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belajar mazhab fikihnya ya fikih Syafi'i Pak, di Masjidil Haram itu. Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga fikihnya fikih Syafi'i. Karena dia orang Asia Tenggara, sudah diatur sedemikian rupa Pak. Sehingga begitu pulang ke Indonesia nggak ngacak-ngacak lagi. Ya, kenapa saya bilang nggak ngacak-ngacak? Gini Pak, kalau saya Pak belajarnya kecil tentu mazhabnya mazhab orang Indonesia itu mazhab Syafi'i. Tapi ketika saya kuliah S1, jurusan saya kan perbandingan mazhab Pak. Jadi saya harus mempelajari semua mazhab memang dan dibandingkan. Cuman problematikanya adalah di Indonesia itu kitab mazhab selain Syafi'i itu nggak ada yang jual Pak. Jadi susah gitu loh, ya kan? Terbatas kitabnya. Nah itu Pak. Terus yang kedua, narasumber yang benar-benar dia bermazhab. Misalnya semua pelajari mazhab Hanafi di Indonesia Pak, tidak ada ulama bermazhab Hanafi, itu tidak ada. Ya, bermazhab Maliki di Indonesia nggak ada. Adanya semua ulama mazhabnya Syafi'i. Nah gitu loh. Jadi susah. Untungnya saya kuliah di Fakultas Syariah jurusan perbedaan mazhab, tapi milik kerajaan Saudi Arabia. Nah, Saudinya bermurah hati mendatangkan ulama dari berbagai negeri ke Indonesia karena jurusan kita perbandingan mazhab. Jadi ada ulama yang diambil dari Syria, dia bermazhab Hanafi, ketemu sama saya, ya kan? Nanti ada ulama yang datang dari Libya, dari Maghrib atau dari Maroko, dia bermazhab Maliki, ketemu sama kita. Ya, ada ulama dari Saudi yang mazhabnya Hambali, ketemu sama kita. Jadi benar tuh, rujukannya benar. Nah, jamaah sekalian, pertanyaan Bapak ini sebenarnya begini. Di zaman kita ini apakah kita harus pegang satu mazhab saja atau boleh pindah-pindah mazhab? Jawabannya gini Pak, kalau memang bisa pindah nggak apa-apa. Cuman yang jadi masalah, waktu pindah itu pindahnya benar apa enggak? Nyambung nggak Pak maksudnya? Gini, saya kasih gambaran. Dari Bintaro kita ini kalau mau ke Bandung itu ada banyak jalan. Bisa lewat Cikampek, bisa lewat Bogor Puncak, gitu ya, bisa lewat Sukabumi, bahkan bisa naik kereta api. Semua rute itu nggak ada yang salah, semuanya benar. Tinggal masalahnya gini Pak, kalau kita tahunya cuma satu rute, lalu kita coba-coba rute yang lain, itu ada kemungkinan nyampe, ada kemungkinan nggak nyampe, gitu. Udah naik mobil berjam-jam, ternyata selamat datang di Cirebon, ya Cirebon, gitu ya. Ini mau ke Bandung nih Pak nih, gitu, karena salah jalan. Kenapa? Ini bukan jalanannya yang salah Pak, kitanya yang salah dalam mengikuti satu jalan yang kita anggap ini ke Bandung, ternyata bukan. Gitu ya Pak ya. Nah di Indonesia, orang kalau mau berpindah-pindah mazhab itu susah, secara teknis susah Pak. Kenapa? Karena pertama nggak ada kitab dari mazhab selain Syafi'i. Nggak ada, di Indonesia nggak ada yang jual. Saya muter-muter dari Tanah Abang sampai Kuitang, sampai ke Pasar Ampel di Surabaya, ya, untuk nyari kitab mazhabnya bukan mazhab Syafi'i gitu.
Saya minta Badai Osonai dari mazhab Hanafi gitu ya. Saya minta Fathul Qadir dari mazhab Maliki. Saya cari Al-Mughni dari mazhab Hambali. Itu nggak ketemu. Semua geleng Pak yang jualan kitab. Nih, saya bilang gitu. Saya belum pernah lihat Pak kitab kayak gini gitu ya. Iyalah, orang di negeri Syafi'i, Indonesia, kitabnya pasti Syafi'i semua. Bapak beli yang ini aja Pak, yang ada katanya gitu. Itu mas saya punya, saya bilang saya mau perbandingan nih judulnya. Akhirnya saya harus ke Mesir, belinya di Ma'rad itu pameran buku internasional. Baru ketemu di situ mazhab-mazhab dari berbagai negara yang lain. Jadi secara teknis Pak, orang Indonesia kalau mau bermazhab macam-macam itu susah sebenarnya. Kembalinya pasti ke Syafi'i lagi. Kalaupun dia nganggap ini adalah mazhab yang lain, nggak ada jaminan benar itu mazhab yang lain yang dia maksud, gitu. Ya saya kasih contoh nih Pak. Ada orang di Indonesia, khususnya ibu-ibu, itu ada yang ngajarin, saya juga nggak tahu ya, dapat ilmu dari mana gitu. Katanya kalau ibu-ibu lagi haid itu boleh kok masuk ke masjid, gitu, ya. Katanya itu mazhab Hambali membolehkan, gitu. Kalau Syafi'i emang nggak boleh, tapi kalau Hambali boleh, gitu. Saya cek Pak di kitab-kitabnya Hambali, ternyata nihil. Justru di mazhab Hambali haram wanita masuk ke dalam masjid dalam keadaan haid. Saya pikir ini ustazah salah jemput mazhab kali, mungkin mazhab Maliki ya. Saya buka kitab Malikinya, dari 10 kitab Maliki semuanya sepakat haram, gitu. Nah, tinggal satu mazhab Hanafi, periksa semua mazhab haram juga ternyata Pak. Terus yang dibilang katanya itu pakai mazhab lain boleh, mazhab yang mana? Gitu Pak. Ternyata nggak ada. Nah ini salah alamat. Dia pikir itu mazhab yang lain, ternyata mazhab yang lain malah nggak membolehkan. Sama dengan sholat tarawih Pak. Ya, sholat tarawih itu mazhab Syafi'i Pak kan 20, ya kan? Kalau mazhab Hambali berapa Pak? Rakaatnya berapa? Jumlah rakaat tarawih di dalam mazhab Hambali. Gampang, lihat aja Mekah, Madinah itu Hambali Pak. Berapa? 20 gitu. Maliki buka kitabnya 20. Hanafi 20 juga. Nah yang 8 yang mana? Gitu kan? Ternyata nggak ada di dalam semua mazhab. Gitu. Yang 8 itu mazhabnya Nasiruddin Al-Albani. Nah, gitu Pak. Albani itu yang 8 Pak. Gitu. 11 ya dengan witirnya dan mazhabnya mengatakan, Albani mengatakan begini, siapa yang taraweh lebih dari 11 rakaat maka dia dosa dan masuk neraka, gitu. Jadi orang sedunia itu menurut dia masuk neraka gara-gara tarawehnya 20. Padahal 4 mazhab itu semuanya mengatakan taraweh 20. Ini kan jadi lucu Pak, gitu ya. Nah di Indonesia siapa yang ngerti urusan begini? Kan ngajinya cuma sama ustadznya nggak tahu dia lulusan dari mana, buka kitab apa enggak, belajar mazhab apa enggak. Pokoknya salah ada LC berarti ustadz, kan gitu Pak. Ya, Ahmad Sarwat LC, wah berarti ini ahli agama. Padahal saya punya guru Pak, LC juga. Dulu waktu saya masih belum kuliah, saya masih SMA, guru saya itu LC. Saya kalau ngaji sama beliau, saya pikir ini LC karena beliau kan dari Saudi gitu ya. Sekarang dia baru ngaku. Saya LC sih, kan LC itu gelar untuk S1 semua jurusan, semua fakultas. Ternyata dia fakultasnya apa Pak? Jurnalistik gitu loh. Jurnalistik, jadi untuk jadi wartawan gitu-gitu kan. Nah, memang sih bisa bahasa Arab, memang, tapi ilmu syariahnya nggak sampai ke sono Pak. Ilmu syariahnya dia googling juga, searching juga, ya nyari-nyari juga, nggak kepada kitab-kitab warisan para ulama, tidak berguru kepada masing-masing mazhabnya itu. Nah jadi jamaah sekalian, sebenarnya orang Indonesia Pak susah mau pakai mazhab yang lain itu bukannya saya bilang nggak boleh, justru kita kesusahan. Saya yang ngalamin Pak, gitu. Saya susah nyari kitabnya, saya nyari ulamanya. Cuman kalau menyangka ini adalah mazhab yang lain itu banyak Pak. Yang kalau kita cek malah nggak ada malah di sana itu. Nah itu yang terjadi seperti itu Pak. Saya kasih contoh gini. Ini kita pasti sepakat ya, yang namanya babi itu Pak, najis mughalladhah, kalau kesenggol babi, kena najis babi. Gimana Pak cara mensucikannya? Dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Emang ada Pak hadisnya? Tidak ada. Tidak ada hadisnya Pak. Ayat Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada. Nggak ada. Gitu. Yang ada tuh anjing, ya.
Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an kullahunna bit-turab. Kalau anjing minum di dalam wadah air kalian, maka wadahnya itu kalian cuci dengan 7 kali pencucian, salah satunya dengan tanah. Itu anjing, Pak. Kalau babi enggak ada. Tapi saya tanya, orang Islam Indonesia mau apapun kelompoknya, mau Muhammadiyah, mau NU, mau HTI, mau PKS, mau Jemaah Tabligh, mau apapun, itu Pak kalau dijilat sama babi, pasti dia cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau kita tanya dalilnya, enggak ada. Tapi kenapa kok begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i, babi dikias dengan anjing. Dikias, Pak. Dikias. Nggak ada dalilnya secara nas itu nggak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i dikias, gitu loh. Jadi Pak, kalau orang dijilat babi masih 7 kali nyucinya, berarti dia Syafi'i sebenarnya. DNA-nya Syafi'i, cuman nggak ngaku atau nggak tahu, gitu, ya kan? Nah, karena nanti di dalam mazhab yang lain babi itu najis, tapi bukan mukhalathah, najis biasa aja, dicuci sekali selesai. Nah, kita Pak terbawa dengan realitas mazhab mayoritas, itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita punya saudara di Saudi, pasti dia terbawa dengan mazhab Hambalinya. Hambali Pak, sholat belepotan tai ayam, tai kebo itu sah. Kita akan bilang, emang sah itu kan najis. Yang bilang najis kan Syafi'i Pak. Tapi kalau kata Hambali, ini tai kebo, tai ayam Pak, itu tidak najis. Dalam mazhab Hambali, ini kan saya kuliah di Fakultas Syariah jurusan perbandingan mazhab. Jadi memang kita kerjanya banding-bandingin Pak. Itu yang namanya hewan, kok dagingnya halal dimakan, berarti kotorannya, air kencingnya tidak najis. Jadi kalau di masjid itu ada tai kebo, Pak, kita sholat aja, blok gitu. Kalau tai kebo biasa aja, gitu. Karena tai kebo itu tidak najis. Bapak ketawa karena Bapak itu mazhab Syafi'i sebenarnya, gitu loh. Ya kan? Kalau Bapak itu mazhabnya Hambali, tersinggung gitu. Tersinggung. Enak kalau jadi bilang najis. Enggak lah. Tai kebo, ya, tai kambing, tai ayam, itu semua adalah benda-benda suci. Makanya di Saudi Pak, kalau Bapak iseng-iseng datang ke Hudaybiyah, ngambil mikot tuh ada Tanim, ada Jumronah, ada Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tuh ada peternakan onta Pak. Di sana dijual air kencingnya. Air kencingnya dijual Pak. 20 atau 30 real gitu. Katanya buat obat kuat atau bagaimana gitu, jajalin aja. Satu botol aqua Pak. Ya, 3/4-nya lah gitu kira-kira. Ah, itu mereka minum gitu. Kita bingung orang Indonesia, bukannya najis itu gitu ya. Nah, ternyata di dalam mazhab Hambali itu tidak najis dan diminum. Nah, gitu Pak. Jadi itu orang Saudi juga nggak tahu ini mazhab apaan gitu, nggak tahu dia. Dalilnya apa juga nggak tahu. Tapi guru ngajinya semua ngajarin begitu. Nah, ketika saya kuliah di Lipia di Jakarta, itu saya sempat baca juga buku pelajaran agama untuk kelas SD-nya mereka. Itu ditulis Pak, benda-benda yang tidak najis, tai ayam, tai kebo apa, itu ditulis tidak najis gitu. Ini kalau orang Indonesia yang baca, wah buku sesat nih, aliran mana lagi nih, ajaran mana lagi nih, ya gitu kan. Padahal itu di dalam mazhab Hambali di Saudi memang begitulah. Nah kalau kita ke Turki Pak, itu mazhabnya Hanafi. Di sana Pak lucu, orang baca Fatihah itu tidak pakai amin. Jadi ketika saya sholat di masjid itu, waladhdallin, yang bilang amin cuma saya doang Pak. 3.000 jamaah diam semua. Saya juga bingung, waduh. Nah tapi bodoh amat lah, orang nggak kenal ini kan. Begitu rakaat kedua saya teriak lagi, amin, bodoh amat gitu. Nah terus yang menarik kalau ibu-ibu itu di sana yang namanya mazhab Hambali, batas aurat wanita itu kalau kita kan cuma wajah dan telapak tangan ya. Jadi kalau wanita sholat itu harus tertutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah kalau mazhab Hanafi masih ada tambahan pengecualiannya, yaitu kaki, mata kaki ke bawah itu bukan aurat. Jadi di sana Pak ibu-ibu sholat tuh nggak pakai mukena, nggak pakai apa, ya udah pakai celana panjang begitu, nggak pakai kaos kaki, kelihatan tuh jarinya kelilingan kemana-mana. Ya kan orang Indonesia kan sekarang banyak nih pada tur umroh ke Turki gitu ya. Begitu melihat ya emang sah tuh sholat kayak gitu, nggak pakai mukena, kakinya kelilingan gitu ya. Nah itu mazhab Hanafi itu begitu Pak. Nah itu kan sudah diajarkan sejak beratus-ratus tahun ya kepada masyarakat. Orang nggak tahu lagi dalilnya, taunya ya begitulah Islam sebagaimana yang diajarkan oleh gurunya. Kita nih Pak orang Indonesia mau ngaji kemanapun itu gurunya ya kecuali nanti ada kelompok-kelompok yang
dia secara serius bikin mazhab sendiri. Kayak Muhammadiyah tuh Pak, bikin mazhab sendiri. Kalau pendirinya sih Kiai Haji Ahmad Dahlan masih Syafi'i, maka Ahmad Dahlan itu Pak masih kunut subuh, masih tarawih 20 gitu. Tapi sepeninggal beliau, Muhammadiyah mendirikan sebuah lembaga internal yaitu Majelis Tarjih. Nah, di dalamnya mereka bikin keputusan-keputusan fatwa. Nah, di antara fatwanya adalah tarawih harus 11, kunut tidak ada dan sebagainya gitu kan. Saya nanya kepada tokoh Muhammadiyah sekarang, Dr. Yonahar Ilyas di Jogja, itu dosen saya dulu. Pak, Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh menurut yang saya baca tarawihnya 20 dan kunut subuh, Pak. Benar nggak? Ya, benar juga. Kita nggak bisa memungkiri sejarah. Tapi kenapa Muhammadiyah nggak kunut subuh dan tidak 20 rakaat? Begini dia bilang. Kita ini Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Oh ya sudah, ya sudah. Oke, saya sudah paham, gitu kan. Jawabannya sederhana Pak, dan saya langsung paham. Oh ya sudah, gitu. Ini kan kita bukan dalam rangka mau ngeributin mana yang benar yang enggak. Cuman kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bermadzhab Syafi'i, tarawih 20, kunut subuh, lalu Muhammadiyahnya tidak? Ternyata mereka mengatakan kami jamaah Muhammadiyah dan bukan Dahlaniyah. Berarti kita tidak ikut kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi ikut kepada Muhammadiyahnya. Dan di dalam tubuh Muhammadiyah ada sebuah institusi resmi namanya Majelis Tarjih. Nah, semua warga Muhammadiyah harus ikut apa yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih, gitu kan? Kalau nggak ikut gimana Pak? Ya keluar. Oh, ya sudah. Oke, ya sudah. Ya, artinya seperti itu. Nah, ketika ada lembaga-lembaga yang seperti itu, nah baru dia tidak pakai mazhab itu pada akhirnya. Terus mazhabnya Majelis Tarjih itu apa? Ya mazhabnya dia. Terserah dia mau comot sana, dia comot sini dan sebagainya. Kalau pertanyaan Bapak boleh apa enggak, ya itulah yang menjadi perdebatan. Boleh nggak sekarang ini kita bikin mazhab baru, hasil comot sana, comot sini, padahal kita bukan ulama. Nah, itu perdebatannya cukup panjang, gitu ya. Saya kira cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pada subuh yang dibaca, yang diajukan dengan narasumber Ustadz Ahmad Syarwat LC. Topik pada pagi ini adalah perbandingan fikih. Semoga bermanfaat. Hari ini tanggal 16 April 2016. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.